Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isya Putri dari Pendidikan Agama Islam kelas 4E dengan NPM 211063 1110185. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Hadis yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dan dijadikan sandaran dalam Islam ada dalam beberapa hadis. Namun ada dua hadis yang mewakilkan hadis-hadis lainnya, yang cukup untuk mewakilkan hadis-hadis lainnya, yaitu hadis yang berasal dari Sahih Bukhari dan An-Nasa'i. Adapun kedua hadis tersebut, baik, yang pertama di sini ada hadis Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin al-Haythami, haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafu'ani Allahu bi kalimati sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamal ba'dama kittu al-haqqa bi ashabil jamal faqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala la yufliha qaumu walau amrohum imra'atan. Rawahu Bukhari. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari-hari perang Jamal, setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal dan berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin atau raja mereka, maka beliau bersabda, tidak akan beruntung satu kaum yang mempercayakan atau menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita atau mengangkatnya menjadi pemimpin mereka. Ya, hadis riwayat Bukhari. Lalu ada hadis kedua, yaitu hadis Sahih An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Barona Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Khalid bin al-Harithi qala haddatsana Humidun anil Hasani an Abi Bakrata qala asomani Allahu bi syai'in sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisra qala manis takhalafu qalu bintuhu qala la yufliha qaumu walau amrohum imra'atan. Rawahu An-Nasa'i. Yang artinya dari Muhammad bin Musanna, dari Khalid bin Harith, dari Humaid, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda, siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab, anak perempuannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Hadis riwayat An-Nasa'i. Baik, dari dua hadis di atas, kalimat yang menjadi landasan untuk tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin ada pada kalimat la yuflihu qaumu walau amrohum imra'atan, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan atau memberikan gitu urusannya kepada seorang wanita gitu. Dan kalimat pada dua hadis di atas itu juga sering dijadikan pertimbangan untuk kelompok yang menolak tentang kepemimpinan perempuan. Bahkan tidak sedikit ulama yang menjadikan hadis-hadis di atas itu sebagai bentuk hukum untuk melarang atau menolak kepemimpinan perempuan. Selanjutnya yaitu bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana dikatakan Al-Qardawi, bahwa kedua hadis di atas menjadi dasar jika perempuan itu tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin, sehingga yang berhak menjadi pemimpin itu ya laki-laki gitu. Lalu pendapat ini juga ditegaskan oleh Al-Baghawi jika perempuan itu tidak sah menjadi pemimpin. Ketidakbolehan perempuan untuk menjadi pemimpin itu disebabkan seorang pemimpin itu kan harus keluar dan berjuang berjihad demi kepentingan bangsa, serta mesti mampu mengurusi segala urusan masyarakatnya dengan baik.
tidak mungkin hal semacam ini tuh dapat dilakukan oleh perempuan gitu. Apalagi perempuan itu posisinya merupakan makhluk yang lemah gitu. Selain lemah, ada juga unsur-unsur lain yang pasti hadir pada diri perempuan, seperti menstruasi yang setiap bulan, lalu hamil dan melahirkan, serta menyusui dan merawat anak-anaknya. Lalu kondisi semacam ini juga dijadikan perempuan secara psikis dan emosional mudah terganggu, sehingga menjadikan kondisi dirinya sering tidak stabil. Karena itu sangat tidak mungkin jika perempuan itu bisa mengemban amanah untuk menjadi pemimpin. Adapun ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Kenapa ada ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya? Karena ulama ini memahami hadis tersebut itu secara kontekstual gitu. Jadi dilihat, dikaji gitu, kapan dan seperti apa keadaan yang dibawakannya hadis tersebut oleh Rasulullah SAW gitu. Karena pada waktu itu kan derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Jadi tuh pada waktu itu perempuan itu sama sekali nggak dipercaya untuk mengurus kepentingan masyarakat umum gitu, terlebih masalah kenegaraan. Jadi hanya laki-laki saja yang dianggap mampu gitulah ibaratnya untuk mengurusi kepentingan masyarakat dan negara. Nah, kejadian seperti ini itu tidak hanya ada di Persia saja, tetapi juga ada di Arab Saudi gitu, Jazirah Arab gitu. Nah, lalu Islam datang membawakan membuat nasib perempuan ini tuh berubah, berbeda gitu. Jadi diberikan hak dan kehormatan, terus bertanggung jawab pada diri sendiri untuk diberikan tanggung jawab untuk diri sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Baik terhadap diri, keluarga dan masyarakat maupun negara. Selanjutnya adapun kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW sebagai hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dengan menimpakan musibah terhadap kerajaannya, sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya. Tapi dia juga ditakdirkan tewas sehingga kerajaan dipimpin oleh seorang perempuan. Peristiwa ini membawa kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Mereka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan, bukan ketentuan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku umum karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi SAW. Baik, berkaitan dengan peristiwa sukses di Persia, ketika itu Kaisar Persia meninggal dunia. Para petinggi kerajaan melimpahkan pimpinan Persia kepada seorang ratu. Di tangan ratu itulah kekaisaran Persia berantakan. Peristiwa ini direspon oleh Nabi SAW karena terbukti ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negara. Hadis ini tidak hanya berhenti di situ saja, ia juga tidak mengandung penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat. Kemudian At-Tabari mempertegas bahwa walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tapi itu hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi negara. Perempuan tidak bisa menjadi khalifah, tapi selain itu bisa. Baik, jika dikaitkan dengan hukum Islam, masalah tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Kajian terhadap masalah hukum Islam seperti tentang kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya sekedar boleh dan atau tidak boleh, halal dan haram semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.